Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi Akuntansi Keuangan Publik Universitas Terbuka. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tahapan-tahapan penganggaran. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, kemudian yang kedua tahap penyusunan, yang ketiga tahap ratifikasi atau pengesahan, dan yang keempat tahap implementasi atau pertanggungjawaban. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tahap persiapan. Sebelum menyusun anggaran, terlebih dahulu penyusun anggaran itu melakukan 2 hal, yaitu yang pertama menetapkan rencana besar organisasi seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. Kemudian yang kedua membentuk panitia penyusun anggaran yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Misalnya ada untuk pemerintah daerah nih, ketuanya itu mungkin bisa seorang sekretaris daerah atau sekda. Kemudian wakil ketua satunya bisa asisten bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian wakil duanya bisa staf ahli, misalnya staf ahli hukum dan politik. Untuk sekretarisnya misalnya bisa jadi kepala badan keuangan daerah. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Kemudian anggotanya itu bisa terdiri dari para kepala dinas, kepala badan, ataupun kepala bagian pada organisasi-organisasi tertentu. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap penyusunan. Ada 2 langkah juga. Yang pertama menyusun rancangan rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana biaya atau belanja, dan rencana pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait dengan bidang yang direncanakan. Misalnya seperti bidang keuangan, tentu akan melibatkan Badan Keuangan Daerah atau BKD atau apapun itu namanya di daerah masing-masing. Kemudian kita lihat pada tahap yang ketiga yaitu ratifikasi atau pengesahan. Yang pertama harus dilakukan yaitu melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. Kemudian melakukan koordinasi dan penelaahan setiap komponen anggaran bersama, baik itu oleh penyusun maupun pengguna anggarannya nanti. Kemudian yang ketiga yaitu mengesahkan dan mendistribusikan anggaran kepada pengguna anggaran. Terakhir yaitu tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Itu kita melaksanakan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan pada tahap ratifikasi, yaitu tahap ketiga tersebut ya. Setelah anggaran tersebut disahkan, maka kita atau organisasi tersebut melakukan kegiatan atau pekerjaan yang berdasarkan dari anggaran yang telah disahkan. Kemudian menyusun laporan realisasi anggaran bagi setiap pengguna anggaran. Kemudian yang ketiga melakukan analisis varians atau selisih dari dan disampaikan ke pimpinan organisasi dan pihak terkait. Rekan-rekan mahasiswa, apa sih sebenarnya fungsi dari anggaran sektor publik? Baik, akan kita jelaskan. Sebenarnya banyak fungsi dari anggaran sektor publik itu sendiri. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 fungsi utama anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan instrumen pengendalian yang digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau terlalu rendah, atau anggaran yang salah sasaran, atau juga ada penggunaan yang tidak semestinya atau misspending. Kemudian anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang dianggarkan. Mana yang lebih besar? Apakah kinerja aktualnya itu mungkin kinerja aktualnya sesuai dengan anggaran yang telah dibuat atau malah lebih rendah begitu. Mungkin kalau serapan anggarannya
serapan anggarannya lebih rendah, jauh lebih rendah dari yang dianggarkan, berarti kinerjanya buruk atau kurang ya. Atau bisa jadi serapan anggarannya tinggi, berarti bisa kita kesimpulkan bahwa kinerja anggaran tersebut cukup tinggi. Kemudian dengan menghitung selisih anggaran, yaitu favorable dan unfavorable variance. Kemudian yang ketiga, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu variance atau selisih dari anggaran tersebut. Yang keempat, dengan melakukan revisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Maksudnya, melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. Oleh karena itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara seluruh bagian dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga, anggaran berfungsi sebagai alat penilaian kinerja. Maksudnya, kinerja eksekutif atau pemerintah itu dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik atau pemerintah pihak eksekutif dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai jika dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan dan menilai kinerja suatu unit organisasi atau pemerintah daerah. Kemudian, anggaran itu berfungsi sebagai alat pemotivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer atau stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien. Maksudnya manajer di sini seperti pimpinan organisasi sektor publik, misalnya pimpinan atau kepala dinas Dukcapil, kepala dinas kesehatan, dan lain-lain. Terus agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable, atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Jadi anggaran itu harus realistis juga. Baik rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini perjumpaan kita pada sesi kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.